Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Masdan Wibowo dari kelompok 5 akan menjelaskan implementasi dari proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pariwisata dan Budaya di Aceh Barat yang berbasis web. Dan di sini kami memiliki user interface. Yang pertama itu ada tulisan wisata dan budaya Aceh Barat di pojok kiri atas. Dan yang kedua ada dua navbar. Yang pertama ada home dan login. Home ini saat diklik pengguna akan diarahkan ke halaman indeks awal. Sedangkan yang login hanya berfungsi untuk si admin. Pengguna tidak akan bisa login karena login fiturnya hanya untuk admin. Dan yang ketiga ada tulisan selamat datang di Aceh Barat. Dari ketiga elemen ini memiliki background yakni Masjid Raya Baitul Makmur. Dan di bawah dari background ini memiliki lokasi, penjelasan lokasi, dan ada penjelasan bahasa serta penjelasan julukan. Di bawah dari lokasi, bahasa serta julukan ada wisata populer, yang dimana ini ada daftar wisata-wisata yang sedang populer yang ada di Aceh Barat, seperti Masjid Agung Baitul Makmur, seperti Makam Tuku Umar, seperti Pantai Suaribe, dan ada Danau Genang Gedong. Di sini pengguna dapat melihat lebih detailnya apabila diklik. Contoh seperti Masjid Agung Baitul Makmur, si pengguna hanya perlu mengeklik gambar yang ada pada Masjid Agung Baitul Makmur untuk melihat lebih detail tempat wisata tersebut. Yang di bawahnya ada budaya populer. Di sini budaya populer, kami mengambil budaya populer yang ada di Aceh Barat, seperti tarian pekat, perayaan Maulid Nabi Muhammad, kenduri blang, serta turun tanah. Dan pengguna di sini dapat juga mengklik dari salah satu budaya populer ini untuk melihat lebih detail info-info atau hal-hal yang lebih detail dari budaya tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Cik Zahara akan melanjutkan penjelasan mengenai pariwisata. Sebelum itu, pada halaman utama dapat button-button di mana jika diklik akan diarahkan ke tempat wisata yang diinginkan. Di sini saya mengambil salah satu contoh tempat wisata populer di Aceh Barat, yaitu Genang Gedong. Pada halaman ini terdapat gambar, keterangan, maps, dan juga komentar. Nah, pada gambar kami menyediakan gambar-gambar yang menarik tentunya. Nah, pada contoh kami menyediakan gambar Genang Gedong yang indah dan inspiratif sehingga menarik minat pengunjung. Pada keterangan kami menyediakan informasi-informasi mengenai tempat wisata yang ada di Aceh Barat. Nah, di contoh kami menyediakan informasi mengenai tempat wisata Genang Gedong. Pada komentar, pengunjung dapat memberikan ulasan mereka tentang tempat wisata yang telah mereka kunjungi. Nah, pengunjung juga dapat membaca ulasan pengunjung lainnya untuk membantu mereka memilih tempat wisata yang diinginkan. Nah, lewat dari komentar ini diharapkan bisa meningkatkan lagi pariwisata di daerah Aceh Barat karena para penggunanya bisa melihat review dan tempat-tempat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kembali potensi budaya dan kepariwisataan di Aceh Barat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Nanda Rahmat Putra akan melanjutkan penjelasan mengenai pariwisata. Sebelumnya, seperti yang teman saya jelaskan tadi, bahwa pada menu website kami terdapat beberapa pariwisata khususnya yang berada di Aceh Barat. Jadi, kami juga menambahkan yaitu maps di setiap pariwisatanya. Yang mana pada maps ini kami telah menambahkan lokasi untuk tempat pariwisata tersebut. Contohnya pada wisata Genang Gedong. Pada map ini sudah terdapat lokasi dan juga jalan untuk menuju ke lokasi wisata Genang Gedong tersebut. Jadi tujuan kami menambahkan maps pada website kami, yang pertama itu untuk meningkatkan pengalaman pengguna, yaitu memudahkan navigasi, memberikan visualisasi lokasi yang lebih baik.
Yang kedua, untuk menambahkan daya tarik website, yaitu menyediakan elemen interaktif dan fitur lengkap untuk membuat website yang lebih menarik. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan, yaitu menyediakan informasi akurat dan review pengguna yang meningkatkan kepercayaan. Yang keempat itu untuk mempermudah perencanaan perjalanan, yaitu membantu pengguna merencanakan rute dan menentukan tempat yang ingin dituju. Jadi, dengan Google Maps, website pariwisata menjadi lebih informatif, menarik, dan fungsional, meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tito dengan NIM 22059030400123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang berjudul Pariwisata dan Budaya di Aceh Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya di Aceh Barat, di mana pada halaman ini menampilkan budaya di Aceh Barat yang populer. Yang pertama ada tarian pukat, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kenduri blang, dan turun tanah. Di sini ada tarian pukat, di mana ketika kita klik pada bagian ini akan menuju ke halaman tarian pukat yang berisi keterangan mengenai tarian pukat itu sendiri, di mana tari pukat merupakan salah satu tarian khas daerah Aceh. Tarian ini menggambarkan aktivitas para nelayan yang menangkap ikan di laut. Tarik yang berarti tarik, dan pukat adalah alat jenis jaring yang digunakan untuk menangkap ikan. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut menarinya. Biasanya tarian ini ditampilkan saat upacara penyambutan, acara adat, dan acara budaya. Tarian tarik pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh. Selain sebagai sebuah pertunjukan, tarian ini juga sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya dan tradisi masyarakat Aceh pesisir, khususnya saat menangkap ikan di laut. Tarian tarik pukat dimaknai sebagai implementasi sikap gotong royong dan semangat kebersamaan yang direfleksikan dalam sebuah tarian. Pada halaman tarian pukat ini terdapat dua menu, di mana menu ini menu home yang berfungsi untuk ketika kita mengkliknya akan dibawa ke halaman utamanya kembali. Kemudian ada menu login. Di sini menu login hanya bisa diakses oleh admin yang memiliki hak akses. Kemudian budaya yang populer kedua ada perayaan Maulid Nabi. Saat kita mengklik di sini, maka akan dibawa ke halaman perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada halaman ini berisi informasi mengenai keterangan dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di Kabupaten Aceh Barat, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan tradisi yang sangat dihormati dan dilakukan dengan penuh semangat. Peringatan ini mencerminkan penghormatan mendalam masyarakat Aceh terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Salah satu kegiatan utama dalam peringatan ini adalah kenduri Maulid, sebuah acara jamuan makan besar yang diadakan secara gotong royong oleh warga setempat. Masyarakat berkumpul untuk menikmati hidangan khas Aceh yang disiapkan bersama. Pada halaman ini juga terdapat dua menu yang berfungsi untuk mengarahkan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada budaya populer yang ketiga, yaitu kenduri blang. Ketika kita klik akan menuju kepada halaman kenduri blang yang berisi keterangan, di mana kenduri blang merupakan suatu tradisi masyarakat Aceh yang turun-temurun dari nenek moyang terdahulu kepada petani Aceh. Kenduri blang bermakna sebagai suatu bentuk syukuran disertai dengan prosesi doa bersama yang dilaksanakan oleh para petani pada musim penanaman padi dimulai. Tradisi ini dilakukan setiap tahunnya oleh para petani Aceh dengan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar sawah mereka terhindar dari hama sejak proses penanaman hingga panen tiba. Setiap tahunnya, pada hari tertentu, mereka sama-sama berkumpul di ladang dekat sawah untuk mendoakan tanaman padi mereka agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan dapat terhindar dari hama. Di halaman ini juga terdapat dua menu yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Kemudian ada juga budaya populer di Aceh Barat, yaitu turun tanah. Ketika kita klik akan mengarahkan ke halaman tradisi turun tanah ini, di mana tradisi turun tanah adalah rangkaian kegiatan dalam menyambut kelahiran anak atau bayi, yaitu membawa anak turun ke tanah pada saat usia mencapai 14 hari atau lebih. Turun tanah bertujuan untuk memperkenalkan anak kepada lingkungan luas, terutama sanak famili dan masyarakat lain untuk pertama kalinya. Dengan melaksanakan kenduri ala kadarnya kepada kerabat dan sanak famili. Upacara pun dimulai dengan pesiju atau tepung tawar oleh pemuka agama atau tengku untuk memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan, kemudian memperlihatkan cermin kepada anak dengan tujuan agar si anak kelak tidak lupa akan kodrat manusia yang penuh dengan kekurangan. Bercermin untuk melihat kekurangan diri sendiri, bukan hanya melihat kekurangan dan aib orang lain. Pada halaman turun tanah ini juga terdapat dua menu yang berfungsi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, demikian penjelasan mengenai budaya populer yang ada di Aceh Barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Alfa Davira akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada bagian saya akan menjelaskan mengenai halaman admin pada Sistem Informasi Wisata dan Budaya pada Aceh Barat berbasis web. Sebelumnya, ke sistem informasi kami menggunakan database SQL dengan platform PHP MyAdmin. Di sini kami menggunakan database wisata. Dan terdapat beberapa tabel seperti tabel login, tabel admin, tabel wisata atau pariwisatanya, tabel budaya, dan juga tabel ulasan. Tabel-tabel tersebutlah yang akan menampung data-data yang ada pada Sistem Informasi Pariwisata dan Budaya di Aceh Barat berbasis web. Baiklah, untuk memasuki halaman admin, kita harus melewati indeks utama dulu, yaitu indeks utama admin untuk melakukan proses login. Di sini telah terdapat navbar login. Kita klik. Lalu pada halaman login, kita diminta untuk mengisikan username dan password. Username dan password yang akan kita isi ini sesuai dengan yang telah tersimpan pada database tersebut. Di sini, saya akan memasukkan username-nya dan password-nya. Lalu kita lakukan submit. Baiklah, kita telah masuk ke dalam halaman admin. Pada halaman admin terdapat navbar dengan isi home. Home ini adalah tempat indeks utama pengunjung yang tadi. Lalu ada data pariwisata dan juga data budaya serta navbar logout, yaitu untuk keluar dari halaman admin nantinya. Kita akan coba masuk ke data pariwisata. Nah, pada data pariwisata ini kita dapat melakukan proses CRUD terhadap data yang ada pada pariwisata tanpa kita harus masuk lagi ke dalam platform PHP MyAdmin. Karena sistem ini telah terhubung sehingga kita dapat melakukan CRUD di halaman admin. Misalnya, di sini saya akan melakukan proses edit di mana melakukan perbaikan pada alamat dari Pantai Suaribe, di mana Pantai Suaribe itu terletaknya bukan di Merbau, tetapi di Johan Pahlawan. Lalu kita
Simpan. Nah, data sudah berhasil teredit dan tersimpan sesuai dengan data baru, di mana data barunya yaitu Johan Pahlawan. Lalu kita masuk ke data budaya. Nah, pada data budaya kita juga dapat melakukan proses CRUD seperti pada data wisata tadi. Setelah itu, kita dapat setelah semua yang misal kita telah melakukan sebuah perbaikan pada halaman admin, kita bisa masukkan proses logout. Nah, ketika proses logout, kita akan diarahkan lagi ke login. Nah, di sini saya akan mencoba mengetes keamanan dari sistem ini. Baiklah, di sini saya ingin mengakses halaman indeks admin ya, tanpa login. Tidak bisa, maka keamanan dari sistem kami sudah terbukti. Jadi kita tidak dapat mengakses indeks admin jika kita tanpa melakukan proses login. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.